Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu amma ba'du. Ibadallah, hadirin jemaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua Allah muliakan. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah kita rasakan. Kita wajib mensyukurinya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Ketika ada seorang orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyatakan kamu belum beriman. Wa qulu walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah bahwa kami telah berserah diri, aslamna, Islam. Karena walam yudkhilul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam dada. Maka Buya Hamka Allahumma yarham menyatakan, jika kita melihat orang yang beriman, maka lihatlah sholat subuh. Karena sholat subuh itu dengan iman. Kubugah kan perlu perjuangan. Kalau kalian melihat orang Islam, maka lihatlah jumaahan kan. Itu Islam banyak, tapi nu iman mah sholat subuh karena perlu perjuangan. Maka iman itu tidak serta-merta mengatakan saya telah beriman. Tapi kata Allah, katakanlah kamu Islam, karena iman belum masuk ke dalam dada. Nah, peristiwa itu dikisahkan oleh Allah dalam Quran surat 49 ayat 14. Surat 49 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Orang-orang Arab Bani berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala-Mu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi yang namanya iman itu tidak cukup dengan kata-kata, ya, karena iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Barunya di dia mata lamun ujug-ujug aman, aku beriman. Iman itu perlu masuk ke dalam dada. Karena keimanan itu perlu perjuangan, tidak cukup dengan kata-kata. Kamu belum beriman kata Allah, tetapi katakanlah kami telah muslim, aslamna, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi urusan keimanan itu harus terbukti dulu. Itu kan terbukti kebenaran keimanan itu. Nah, sehingga dalam ayat 15-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ketika iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan
harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Jadi dibuktikan dengan perjuangan. Mampu ya membuktikan keimanan itu dengan perjuangan harta dan jiwa. Ya, termasuk kita hadir di sini kan, ya dengan harta dan jiwa kita. Ya, hadir mengkaji ayat-ayat Allah itu fisabilillah di jalan Allah hatta yarji'a kata Nabi, sehingga kita kembali ke rumah masing-masing. Oleh karena iman itu tidak di mulut saja, kan ini ya. Seperti orang-orang Arab Badawi mengatakan, ya, kami telah beriman. Orang yang beriman itu tidak cukup berkata-kata, tapi harus benar-benar tidak ragu-ragu berjuang di jalan Allah. Dan dalam keimanan itu untuk menentukan benar dan dustanya keimanan itu perlu diuji. Gak bisa tiba-tiba mengatakan iman kemudian tidak diuji, kata Allah. Surat 29 ayat 2 dan 3 kata Allah. Surat 29 ayat 2 dan 3. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. An yaqulu وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka yang mengatakan iman, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Mana anu benar, di mana anu dusta, anu bohong dalam keimanan. Dengan setelah adanya oleh Allah diuji. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ujian demi ujian menimpa kepada orang-orang yang beriman. Orang yang mengimani Allah
dan mengimani Rasulnya, itu nyata ujiannya di zaman para sahabat. Ya, ejekan, hinaan, ya, dilecehkan, wah pokoknya. Mereka terus, ya itulah ujian kata Allah, supaya dengan ujian tersebut, ya, iman itu akan terukur benar keimanan. Ya. Ketika benar-benar beriman berarti dia berpegang teguh dalam kebenaran, dalam keimanan, sehingga tidak tergoyahkan dengan perkara-perkara yang akan itu melumpuhkan keimanannya, yang akan mengikis keimanannya. Nah, kemudian keimanan, ujian keimanan itu ya ada dua. Yang pertama ujian kebaikan, dan yang kedua ujian keburukan. Itu pasti ada. Karena ketika diuji dengan kebaikan, apakah dia akan tetap beriman atau mengkufurinya? Ketika diuji dengan kebaikan, apakah dia akan bersabar ya, dengan kekayaannya, dan akan bersabar dalam kemiskinannya? Karena tetap orang yang diuji dengan kebaikan pun harus sabar. Sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah. Ya. Ketika diuji dengan kebaikan, maka orang yang beriman dia akan mempergunakan ujian kebaikan itu dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka ya li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, dalam rangka syiar di jalan Allah. Ya, seperti ketika diuji dengan kebaikan, harta lah katakan, ya, banyaknya harta, dia pergunakan untuk ibadah haji, dia pergunakan untuk ibadah umroh, dia pergunakan untuk wakaf, dia pergunakan untuk infak sedekah, dia pergunakan untuk membebaskan hutang orang. Dia terus dengan diujinya kebaikan, ya, berarti ya, dia pergunakan untuk fisabilillah di jalan Allah, untuk kebaikan, maka berarti dia benar dalam keimanannya. Karena kan tidak sedikit ketika diuji dengan kebaikan, dia malah tidak sabar. Dia mengikuti hawa nafsu. Akhirnya ya, bukannya mendapatkan ketenangan dan ketentraman, akan tetapi justru yang dia dapat adalah kekacauan. Walaupun diuji dengan kebaikan. Nah, begitupun manusia ketika diuji oleh Allah dengan keburukan, dia langsung doa, ya. Dia mengatakan, ahanan, aku dihinakan, ya. Idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, Tuhanku menghinakanku ketika diuji dengan keburukan. Nah, ujian-ujian ini terhadap orang yang beriman akan terus, tidak akan berhenti selama ya darah mengalir, selama dia hidup. Ujian ini tidak akan berhenti terhadap orang-orang yang beriman, baik itu ujian kebaikan maupun ujian keburukan.
Kita buka ayatnya surat 21 Al-Anbiya surat Al-Anbiya ayatnya 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Wa ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi ini terus berjalan. Ujian kebaikan, ujian keburukan terus berjalan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini ya mengantarkan pemahaman kita bahwa seluruh manusia tidak lepas daripada ujian kebaikan dan ujian keburukan hatta sampai kembali kepada Allah. Maka kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kata Allah. Nah, ujian ada dua. Nah, kemudian liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Bukan yang terbanyak, tapi terbaik amalnya. Disinilah iman diuji. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu diuji dengan yang gaib. Wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Mereka membuktikan keimanannya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi sampai kita kembali kepada Allah itu tidak akan selesai. Ya, ujian demi ujian. Ujian kebaikan dan ujian keburukan. Bagaimana ujian baik dan ujian buruk? Nah, surat 89, surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. 89 surat Al-Fajr surat 89 ayat 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah.
فيقول ربي أكرمن فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله manusia apabila Tuhan memujinya dan memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya dan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Adapun manusia apabila Tuhannya memujinya, itu kan ujiannya, lalu dimuliakannya, wah ujian kebaikan, dimuliakan, jabatannya tinggi, dan diberi kesenangan, fasilitas yang menyenangkan. Maka dia berkata, inilah perkataan manusia, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Tuhanku menghinakanku. Nah, maksud ayat ini ialah Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan, dan Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti yang tersebut pada ayat ini 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kata Allah, kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian Allah bagi hamba-hambanya. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian Allah bagi hamba-hambanya. Jadi ujian kebaikan dan ujian keburukan ya, baik kekayaan, kemiskinan, jabatan, ya, sehatnya, sempat, kan gitu. Kan ujian kebaikan sehat, ujian keburukan sakit, kan gitu. Manusia ini ukuran manusia. Tapi kalau ukuran menurut Allah, dua-duanya baik. Ujian kebaikan dan ujian keburukan itu ukuran manusia. Manusia menyangkanya ini baik, ini buruk. Padahal dua-duanya kata Nabi, ajibun li amril mu'min. Tentunya sangat mengherankan, ajib li amril mu'min, bagi perkara-perkara orang yang beriman. Kulluhu semuanya khairu, baik, saya sedai Nabi. Apabila ditimpa ya, kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik baginya kata Nabi. Apabila ia ditimpa keburukan, maka dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadek, pokoknya nama ujian kerja manu iman dua-dua nama. Makanya dalam ayat ini Allah menyalahkan orang yang menyangka bahwa kekayaan suatu kemuliaan, kemiskinan adalah suatu kehinaan. Karena memang ada sebuah hadis qudsi yang menyatakan bahwa ada kalanya hambaku meminta kaya, meminta kekayaan, akan tetapi aku tidak akan berikan kekayaan itu karena aku takut akan rusak agamanya.
sekarang sok nyarungkeun teh harayang beunghar. Tapi tadi merek ku Allah teh. Kudu lamun beunghar mah kuat. Nya sok we diberi beunghar teh moal kuat. Kalau suami istri meureunana bisa jadi pemajikanna teu kuat, naon? Anu baduit masalah kira kawin deui teu kuat. Gitu. Wah kuat diberi beunghar teh akan rusak agamanya. Nah ini terjadi ketika sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Ya. Iya, ketika dia datang ya kepada Nabi untuk minta didoakan, ya Allah, doakan aku menjadi kaya. Kamu tidak akan kuat. Justru aku tidak kuat, karena miskin. Justru aku tidak kuat miskin. Hayang beunghar itu jadi. Tidak kuat miskin teh kan. Terus saja dia merengek kepada Rasul untuk minta didoakan hayang beunghar. Tapi ya akhirnya oleh Nabi didoakan, bahkan diberi modal saja domba saja supaya berkembang biak. Ternyata betul. Anak baranaha. Beda jeung anu di gunung. Lain berkembang biak, berkembang biak. Salah satu. Urang nama berkembang biak yang berkembang biak gitu kan. Kembangan biak. Umur dua. Kemudian Sa'labah benar ketika berkembang biak sampai itu kan ya salat berjamaah pun kakantun wae masbuk tuluy dah atuh sibuk atuh mana bandel mah tuluy lila umur berjamaahnya lomba atas salat oge menggembala cenah balik ya kagok ya saya salat di dieu ada jeung domba itu salat intinya ada kuat sampai ketika turun ayat mengenai khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya zakat dari orang-orang yang kaya di antara kamu. Termasuk ada surat yang datang kepada Sa'labah ditagih zakat. Nah, mulai dirinya hamar-hamir nih. Kan gitu ya. Sampai ketika di surat dari Rasulullah musyawarah teh kan bolak-balik kitu naon, pura-pura teu ngarti. Kayak naon cerita jijiah naon. Kayak cara tawang ka dieu cenah ka itu heula. Ka batu heula. Ternyata dia tidak samina wa atona, tapi samina wa pikir-pikir heula. Teh heula kalau dipikir-pikir heula itu duit teh. Ya, sing ngari teh capek. Kan itu sampai diriwayatkan Sa'labah itu sampai dombanya penuh di bukit teh sampai 3.000 ekor. Berarti lamun 3.000 ekor dikali 1 juta berarti 3 miliar. Sedangkan lamun 2,5% 75 ekor. Kudu leungit kudu kan 75 ekor diabrikeun loh banyak kerja apa? Hulu. Lebar. Nah, ketika diuji itu dengan kebaikan harta katakan manusia itu ya tidak akan kuat dan ternyata benar akhirnya Sa'labah itu kan ya ketika peristiwa dia tidak membayar zakat sampai turun ayat. Padahal Sa'labah itu dia pernah berikrar cenah lamun beunghar namun bukan duit saya akan bersedekah
ketika diberek jangan karena ikrar eta karena bertemu duit jeung boga duit beda deui keur boga duit maduh euy mun boga duit urang dianggeuskeun ieu masjid teh geus boga duit kan lain ka masjid beda deui urusanana gitu kan. Jadi ada kalanya orang meminta kekayaan tidak diberi karena rusak agamanya. Buktinya Sa'labah itu rusak agamanya. Ketika diberi kekayaan dia tidak kuat, akhirnya rusak agamanya. Jadi Sa'labah itu rusak agama teh merenang sholat berjamaah henteu kan rusak agama teh nya gara-gara beunghar sibuk itu duit namun aya nama rek sholat berjamaah kira lebaran tuh. So ayeuna ketika ketika erek sholat berjamaah nya tuluy ceuk bari basana erek pinarimaeun duit teh pas isya abdi mah yakin kira isya mah panjang duit heula duit heula gitu da lamun teu narima duit teh keur salat inget wae aduh bisi kalewat aduh bisi batal ya duit gitu. Jadi banyak orang yang tidak kuat ketika diuji dengan kekayaan. Nah sebaliknya dalam hadis qudsi itu dikatakan ada kalanya orang yang meminta miskin tetapi aku tidak berikan kemiskinan karena takut rusak agamanya. Jadi ayah ayah miskin tapi tadi miskin kalau teh beunghar ada watakna ku Allah dibeunghar. Lamun dimiskinkeun rusak agama. Nah ini terjadi juga di zaman sahabat Rasulullah yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika meminta miskin teu dibere kalau teh beunghar. Nya suatu saat kan ketika meuneunan duit geus teu kawadahan nu kudu kumaha ieu hayang miskin ya. Ya, urang belian we korma buruk teh geuningan, cenah korma buruk urang beli seluruh Madinah bejakeun. Dibeli kitu korma buruk teh. Atuh berbondong-bondong Kang Abdurrahman ya, Abdurrahman. Sakinta Abdurrahman, sok asup we ka itu ka budak minuman. Geus tah cenah duit teh beak meureun miskin ayeuna mah jadi miskin teh. Da sieun dihisab. Selang beberapa waktu ada utusan dari Yaman yang mencari kurma busuk. Kabayang neangan kaitu neangan udah geus dibeli kabeh ku Abdurrahman. Kurma buruk. Tah eta watak dibeunghareun mah. Jadi nanaon jadi duit we. Sarekah dua rekah teh dibeunghareun mah watak beunghar. Ibu tambang esapian. Itu untuk nanti. Kalau saya nih esapian nih. Watak dibeunghareun gitu. Saya mah udah mencerit. Udah burialan. Nah, ketika utusan Yaman mencari kemana-mana ada cenah geus dijual ka Abdurrahman atuh diteang Abdurrahman beja cenah korma buruk teh udah dinya dibeli nya cenah kayak gitu kumaha ya di negeri kami sedang terjadi wabah maka menurut penelitian wabah itu akan segera hilang dengan kurma busuk. Oleh karena itu aku beli 3 kali lipat dari harga kurma segar. Atuh beunghar deui. Beunghareun mah euy teu bisa ku kurma buruk-buruk beunghar. Sampai ketika suatu saat cenah geuningan Abdurrahman mereka WC oge kaluar ti WC menang batik cenah. Nah kumaha? Mereka WC. Aya nu nahan ke Abdurrahman kala cenah. Rek jual onta oge rek cai heula. Oke lah cenah. Oh, sabaraha eta onta teh? Nyalah. Malah
jual butuh lah 15 juta. Kayak kacai lah. Ya, kalau dicai, double peraku dicai, kalau dicai ngaji jatuh nuannya malu dicai, baru ngalewas salah teh mulut, teh nawan membahalan. Mana ketika keluar dari air, ternyata selain dari jelema teh, kalau kana nyakeun air Abdurrahman orang usaha, orang saya, sabaraha, 25 we. Jadi cenah tuh otak pibong hareup mah, keluar ti WC 10 juta dibadieun teh. Ada watak mati benghar. Jika anu muridna teh wartawan bae. Dah, pokoknya kan benghar beda. Dan percaya tuh wartawan barang teh kalau benghar mah beda. Secara kan miskin ditawar sampai beak nang buku kamu teh 2003 ditawar deui wae 1003 suatir. Di mana sok di Alfamaret Indomaret bisa tawar? Itu sekarang melewat pajak merek. orang tuh bayar pajak. Tapi di nya. Tapi abdinya ketika di Mekah tuh wartawan dicarekan. Kabahana istri kalau ijidan geus balik cenah orang balik manawa. Cek kieu. Justru ketika diajar tuh wartawan tuh dicarekan. Pedah nyarita geuleuh cidak coba nama matur balik ka mana maju. Teu ngarti kana barang balik. Gitu. Roh. Ini. Ngomong. Saya bisa nawar. Gitu. Ngamuk gitu bareng ngamuk. Sakit geus dibere di spot bareng gitu. Geus ditawar deui wae. Dasar orang Indonesia kudu tawar. Dengan mana orang Indonesia macam-macam orang mau kebenarannya Indonesia miskin orang. Subhanallah ya, jadi ketika ujian itu datang, bagi orang yang beriman mah justru ujian demi ujian itu yang akan dia lewati dan intinya sebab tadi sudah dikatakan bahwa bagi orang yang beriman adalah dua-duanya baik walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Kemudian dalam mempertahankan keimanan, kan tadi orang Arab Badawi sumping ka Rasulullah teh hanya kata-kata cenah ya Rasulullah saya iman. Ya Allah, cek Allah langsung yang menjawab kan. Itu. Katakanlah muslim cenah. Aslamna berserah diri sebab walam yadkhulul iman fi qulubikum. Sebab keimanan can asup kana hati. Berarti dengan keimanan inilah seseorang akan terus ku Allah diuji supaya memang benar atau dusta dalam keimanannya kan tadinya 28 ayat 2 dan 3 nya. Benar atau dusta dalam keimanan. Nah, maka orang-orang yang beriman dia tidak akan berhenti mendapatkan ujian sampai ke menyakitkan hati Rasulullah. Ya, sampai ke pasti akan kami uji. Ya, yaitu akan kami uji dengan harta dan jiwamu dan gangguan yang menyakitkan hati. Inilah konsekuensi keimanan teh. Itunya. Karena tadi jangan mengatakan kami beriman sebelum kami uji. Ya, nah ujiannya harta, jiwa, lebihkan kan nyelekitkan hati, nyeri hati. Surat Ali Imran surat 3 186. Surat 3 surat Ali Imran ayat
186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab. وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Itu malah ya, ujian harta, ujian diri. Ketika seseorang akan naik ya dalam keimanannya, itu ujian bertubi-tubi. Aduh, ya Allah, kan dulu. Sampai Nabi saja dengan para sahabat ada kutu terusan diuji banyak sampai kan mata nasrullah iraha atuh ieu teh cenah pertolongan Allah datang teh cenah kayak gitu. Ya Allah, diuji dengan berbagai macam goncang, digoncang gaji. Gitu. Kan ari jalma nu iman mah jelas gitu ya. Pasti gaduh keyakinan bahwa ya pastilah akan masuk surga, pasti. Tapi dalam proses untuk menjaga keimanan itu gangguan yang terus menerus gitu kan, tidak henti-hentinya, ujian demi ujian terus bergantian sampai dengan ya sebagaimana Rasulullah SAW. Wow. Dan juga kamu semua akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hatinya lah. Kita lu nyarita nanti. Ajal manu iman.
Namun jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Eta mempertahankan keimanan kita. Oh, gangguan-gangguan anu nyalakin kanu HP. Nyarita nanti bisa ngana. Kerek aja sakit oke. Aduh, ada teh kurang-kurang nama ka urang teh matak ngeper gitu. Matak ngolean kita keimanan orang terus gitu. Jadi memang pertanyaannya adalah kenapa ya, keimanan ini sampai oleh Allah Subhanahu wa taala ya diyakini bahwa dengan keimanan seseorang akan masuk surga. Da ayat-ayatna masalah ku iman. Saya teringat salah seorang bapak ketika akan menikahkan anaknya. Sebelum saya menikahkan kamu, kita ke calon menantu. Bapak akan menyeru ngajak ke iman. Ngajak ke iman, tapi hayang kadenge cenah. Iman Pak. Baca heula Quran lah ayat itu. Betul itu satu acan di ya. Ya, sebelum di akadah itu coba cenah buka dulu Qurannya. Eta erek dibolehwan buka Quran. Itu cenah buka cenah ayat surat Ali Imran ayat 193-nya. Ya. 193 ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhan. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang beriman. Eta cek bapana. Bapak menyeru keimanan, ya, beriman. Saya bersaksi bahwa calon menantu saya orang yang beriman. Sakingku benar. Naon sih apa sih? Naon istilah pasalnya apa? Masalahnya naon tapi ketika kudu ditanya, ternyata dia punya pemahaman bahwa anak saya ya harus dididik dengan iman, harus dididik dengan orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu akan menuntut ke surga. Geus kitu mah dewe saya nikahkan itu kakak hiji tanya nu kadua saya pernah menyaksikan teh mus diatur acara tes begitu rek di akadah kayak yang baca Quran padahal geus modal qori bayangkeun saya teh hayang dibacakan ku qori tapi saya ingin dibacakan oleh calon menantu saya. Dan saya memohon jangan pakai Quran, ditala. Benar, tapi dilaksanakan atuh budak pesantren. Jo, deuk meunahun eta sok begitu ayat-ayat anu menyentuh manehanna. Celik. Sudah teh cerita umur kawin. Dia nangis Pak, terseduh-seduh. Erek nuliskeun ayat nu lain teh berat. Lebih ke kacau di atau di atap tidak beres. Abi mah lebih ke kasaraya ge karya tuh. Nah, teuingannya bukan. Geus leleho di atap we. Tacan beres. Sampai ke akhirnya dia
dengan terseduh-seduh membaca Quran dipikirkan dibereskan baru tadinya saya dikatakan saya menyaksikan 2 orang seperti itu kan boga mitohak ya teman ketat nggak agama demikian kan terus diatur ya nunggu baca Quran kayak Polri tonggu Polri cina yang dibaca ku calon menantu talar cina tapi dengan seperti itu nya terharu saya ini langsung pala luar biasa. Nah ini ada apa kan sampai seperti itu karena alasannya adalah dengan keimanan justru akan mempertemukan ibu, bapak, mitoha, kan segala nama anak, incuk, jeung minantu teh kabeh kumpul di surga. Dengan apa? Dengan iman. Maka iman itu bisa diukur dengan kata-kata, tapi buktikan bahwa kamu orang-orang yang beriman, karena keimanan itulah yang akan menghantarkan seluruh keluarga. Bila keimanan ibu dan bapak diikuti dan ibunya dengan anak cucunya dalam keimanan, maka kami pertemukan mereka di dalam surga. Ku iman. Ya, sebagai penutup surat 52 ayat 21. Eta hayang kumpul di surga, kurang ku iman. 52 hiji, surat 52 ayat 20 hiji. Mau saya terungi gimana kan waktu saya naik kan? Surga apa? Sok orang baca lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dikerjakannya. Ya, sadaqallah. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka, kami pertemukan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat terkait dengan apa yang dikerjakannya. Jadi migawe agenda di dasaran keimanan itu. Maka inilah pantas ketika seorang bapak paham itu kan, boga minantu teh benar-benar Mang Nur tanya heula dia iman tuh. Tuh, ulang. Tanya boga minantu. Kembali ke kacau Tinggi balik itu iman. Ari pek teh bener iman, ngarana si iman.
Aduh. Apa abdi iman, Pak? Iman abdi, Pak. Tinggal di KTP bener iman mana? Imam Udin. Apa? Atau tes ada atau eta mah lomba. Jadi memang inilah dasarnya mungkin ya ketika seseorang naon istilah nama penuh keimanannya ya, maka insya Allah dengan iman itu akan menghantarkan ketenangan jiwa kan gitu ya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah teh bakalan nyimpen sakinah teh ya, ketenangan jiwa teh akan masuk ke jalan iman ya, fi qulubil mu'minin, terhadap hati orang yang beriman. Kata tenang tentram jalan iman gitu. Sakinah, mawadah, warahmah, atau sakinah Allah. Itu keimanan masalahnya. Yazid wa yanqus. Ya, Yazid dia bertambah naik, wa yanqus dia turun keimanannya. Maka untuk menjaga stabilitas keimanan kita, jadi tolong dijaga stabilitas keamanan negara, tapi stabilitas keimanan pun itu kurang dijaga. Maka dengan apa coba? Nah, iya dijaga. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Quran teh nama iman tah. Berarti kudu lu ngaji, kudu lu dibacakan Quran. Amai iman terus naik gitu lain kalaka ngagajri horea mena naon ibadah horea. Nah, ini justru peningkat keimanan itu adalah ketika mau dibacakan Quran. Tadi wih deui lamun hayang ningali jalma nu iman salat subuh tinggal perjuangkan. Orang dengan keimanan hayang memperjuangkan ngaji oge kan seutikan mah. Hayang ngartikan itu kana Quran teh. Nah, biasana ge ngaji mah lempeng we ngaji. Masuk golongan takwa imannya sudah ya. Naik turun lagi. Betul. Ya makanya kan untuk menjaga kualitas keimanan teh dibacakan Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Begitu dibacakan Quran teh nambah iman. Jadi berarti kudu kedasari ngupingkeun batur macakeun Quran ka urang. Jadi maksudnya paham gitu nambah keimanan teh. Diskusi teh bacakeun Quran nambah keimanan urang teh nya ayat sekieu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu mereka senantiasa terjaga keimanannya sebab Rasul setiap hari itu kan membacakan Quran, wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi dalam ucapan-ucapan hawa nafsu, tidak. Tapi yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi ayat para sahabat ayat, sehingga para sahabat pun antar sahabat ya mengingatkannya dengan Quran. Ya, wah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rapat kabinet seorang presiden, tiba-tiba ada orang yang datang, kemudian pemimpin tidak adil, wah sampai kan marah kan, amak ini rumah sopan, ya Pak Presiden, itu cengkat kan Umarnya, tapi oleh penasihat presiden ditoel, ingat cina 7199 surat Al-Alaq 199 kan dekat, wah ingat benarnya. Nah sih surat 7188 teh suruhlah manusia berbuat baik ya dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi itu dibacakan kan, diingatkan, ingat surat Al-Alaq 199 diingat diingatkan teh Quran. Itu fazakir bil Quran may yakhafu wa'id. Peringatkanlah dengan Al-Quran ya, man yakhafu, orang-orang yang takut
wa'id dengan ancamanku. Jadi orang yang beriman masih baca Al-Quran, ya, nambah iman. Alhamdulillah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.